Mbak. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Ahmad Hidayat, nomor BP 21121038. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas neraca massa saya yang terbagi dua, yaitu neraca massa tanpa reaksi kimia dan neraca massa dengan reaksi kimia. Sebelum kita memasuki ke tugas atau perhitungan, kita harus mengetahui tahap-tahap penyelesaian neraca massa. Yang pertama, membaca soal. Kedua, pahami soal dengan benar. Tiga, perhatikan apa yang diminta atau ditanya soal. Empat, membuat blok diagram alat. Lima, membuat aliran masuk dan keluar sistem dengan panah. Enam, lengkapi panah dengan label laju alir pada aliran umpan, aliran keluar, lainnya dan produk. 7. Pada setiap aliran masuk dan keluar, tuliskan fraksi komponen yang diketahui soal. 8. Tuliskan laju aliran massa pada aliran yang diketahui. 9. Beri tanda tanya pada aliran yang ditanya. 10. Buat basis perhitungan. 11. Buat persamaan neraca massa total, tuliskan persamaan laju aliran massa yang diketahui. 12. Buat persamaan neraca massa masing-masing komponen. 13. Masukkan angka fraksi komponen dan massa yang diketahui. 14. Selesaikan persamaan di atas dengan eliminasi atau substitusi. 15. Mencari laju alin massa komponen atau komponen yang diketahui. Kemudian ada prosesi neraca massa, yaitu neraca massa tanpa reaksi. Satu konsep digunakan untuk menggambarkan keseimbangan massa dalam sistem di mana tidak ada terjadi reaksi kimia. Selanjutnya, neraca massa dengan reaksi kimia, itu perhitungan neraca massa keseimbangan pada alat reaktor kimia, di mana akan terbentuk zat baru yang ditandai dengan terjadinya perubahan kimia pada sebuah proses. Kemudian ada unit neraca massa tanpa reaksi. Pertama itu ada absorpsi, penyerapan, suatu proses pemisahan komponen gas larut dari campuran menggunakan komponen gas lain dengan bantuan pelarut cair yang sesuai di mana gas larut diserap. Ada punya jenis alat absorber dalam bentuk komersial, yaitu kolom absorpsi spray, kolom absorpsi plates, kolom absorpsi paket tower. Ada rumus-rumus neraca massa dari absorpsi dan neraca massa komponen dari absorpsi. Kemudian ada contoh soalnya, yaitu gas mengalir dengan kecepatan 6 mol per jam dengan komposisi 30% CO2 dan 30% N2. Air murni digunakan sebagai penyerap CO2 air masuk dengan kecepatan 20 mol per jam. Gas keluar masih mengandung 5% CO2. Itu fraksi CO2. Ada penyelesaiannya neraca massa total GI tambah I sama dengan GO tambah LO. Kemudian neraca massa komponen CO2 YI dikali GI dengan 0,30 kali 6, itu 1,8 mol per jam CO2 yang masuk. Kemudian XO tambah GI 0,15 kali 6 0,9 mol per jam mol CO2 keluar. Kemudian komponen N2 YI di GI 0,75 kali 6 4,2 mol per jam N2 masuk. Dan mol CO2 yang diserap oleh air itu mol CO2 masuk dikurang mol CO2 keluar. 1,8 kurang 0,9 sama dengan 0,9 mol per jam. Fraksi mol CO2 yang dalam CO2 dalam air, mol CO2 diserap dibagi laju alir air masuk tambah mol CO2 keluar, hingga mendapatkan 4,3% fraksi mol CO2. Kemudian ada ekstraksi. Misalnya satu metode pemisahan konstituen zat larut yang ada dalam material padat atau cair dengan menggunakan pelarut digunakan dalam industri untuk pemisahan komponen campuran cair dengan kebutuhan pelarut yang dapat dilarutkan. Kemudian ada punya berbagai jenis alat ekstraktor dan praktek komersial sebagai berikut. Ada soklep ekstraktor, corong pemisah, bed ekstraktor. Pada contoh soal ekstraksi, yaitu satu larutan piridin mengandung 27% piridin
73% air akan diekstrak dengan pelarut klorobenzen. Umpan dan solvent dicampur dengan baik pada ekstraktor bed dan campuran kemudian didiamkan untuk pemisahan fasa. Ekstrak 11% piridin, 80% klorobenzen. Persen air, fasa rafinat mengandung 6% piridin dan 94% air. Hitunglah jumlah pada masing-masing lapisan. Kemudian perbandingan antara solvent dan umpan jika umpan 100 kg. Ini gambar neraca massa dari ekstraktor. Memiliki basis perhitungan, basis umpan itu 100 kg. Neraca massa totalnya F tambah C dengan A tambah B. Komponen piridin XP kali F kali feed tambah XP kali C tambah XP kali A tambah XP kali B. Sehingga menghasilkan 27 sama 0,11 A tambah 0,6 B. Dan sama-sama komponen air XP kali F feed tambah XP kali C sama dengan XP kali A dengan fraksi P kali B yang menghasilkan 27 sama dengan 0,11 A tambah 0,06 B. Kemudian eliminasi persamaan 2 dan 3. 0,11 A tambah 0,06 B dengan 27 0,01 A tambah 0,94 B dengan 3. Eliminasi dengan kalian 0,1 dengan 0,11 menghasilkan B-nya 75,4%. Kemudian substitusi ke persamaan 3 mendapatkan nilai A itu 0,01 A tambah 0,6 B sehingga menghasilkan A-nya 0,204,48 kg. 100 tambah C untuk mendapatkan C yaitu feed ditambah C dengan A tambah B. Feednya 100 kg tambah C sama dengan A-nya sudah dapatkan 204,48. Yang mendapatkan C 180,36 kg. Kemudian menghitung berat rasio dari solvent pada umpan. C dibagi feed dengan 180,36 dibagi feed 100 kg sehingga mendapatkan 1,8036. Kemudian kristalisasi pembentukan kristal. Ini adalah proses pembuatan kristal padat dari satu larutan induk yang homogen. Kemudian ada berbagai jenis kristalisasi dalam praktik komersial berikut adalah kristal bed, kristal Swenson-Walker, kristalisasi kristal, kristalisasi vakum. Contoh soal 1000 kg larutan yang mengandung 50% berat garam tertentu didinginkan hingga 20% dalam alat kristalisasi dan kristal yang terbentuk dipisahkan larutan garam pada suhu kristalisasi adalah 20 kg per 100 kg air. Hitung jumlah teoritis kristal yang dihasilkan dari larutan. Berikut adalah diagram dari kristalisasi dengan basis perhitungan feed 1000 kg jumlah garam pada 50 kg air dengan 20 per 100 kali 500 dengan 100 kg garam. Kemudian jumlah kristal yang dihasilkan, total massa garam dikurang massa terlarut sama dengan 500 kg per 100 kg. Dan yang kristal yang dihasilkan yaitu 400 kg garam. Dan ada neraca massa dengan reaksi kimia, ada mixing. Itu metode menyatukan 2 atau lebih petikan senyawa berbeda dalam satu sistem. Ada berbagai jenis campuran yaitu solid-solid, cair-cair, gas-gas, padat cair. Adapun jenis mixer dalam praktik komersial itu mixer statis, mixer drum, mixer digeser, tinggi, pedal mixer, agitator mixer, reaktor, dan continuo. Contoh soal mixing dalam suatu proses pencampuran dua larutan garam yang mempunyai komposisi sebagai berikut: 25 kg larutan 20%, 10 kg larutan 10%. Hitung jumlah dengan konsentrasi garam akhir. Berikut adalah diagram dari mixing dengan masif hitungan feed 25 kg dan feed kedua 10 kg. Yang massa totalnya yaitu F1 tambah F2 sama dengan P. Kemudian dengan massa komponen S solid sama dengan S garam
fraksi garam kali feed pertama tambah fraksi garam kali feed yang kedua dengan fraksi garam kali produk dengan sehingga menghasilkan produknya 0,22857 kg. Kemudian thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.